Indonesia yang kita kenal hari ini tidak muncul secara alami sejak awal sejarah Nusantara. Ia lahir melalui proses panjang, dan salah satu pemicunya adalah pengalaman pahit penjajahan kolonial. Jika penjajahan itu tidak pernah terjadi, maka sangat besar kemungkinan Indonesia sebagai sebuah negara tidak pernah berdiri. Sebelum kedatangan bangsa Eropa, wilayah Nusantara bukanlah satu kesatuan politik. Ia terdiri dari banyak kerajaan dan kesultanan yang berdiri mandiri, dengan kekuasaan, hukum, dan kepentingannya masing-masing. Loyalitas masyarakat bukan kepada wilayah bernama Indonesia, melainkan kepada raja, sultan, adat, dan tanah asal mereka. Identitas etnis dan kedaerahan jauh lebih kuat dibanding gagasan persatuan lintas pulau. Tanpa penjajahan kolonial, tidak ada kekuatan luar yang menyatukan wilayah Nusantara secara administratif. Tidak ada batas teritorial tunggal, tidak ada sistem pemerintahan terpusat, dan yang terpenting, tidak ada musuh bersama yang mendorong lahirnya kesadaran nasional. Akibatnya, Nusantara kemungkinan besar tetap berkembang sebagai kawasan yang terfragmentasi, terdiri dari beberapa kerajaan dan kesultanan yang berdaulat. Di barat, Kesultanan Aceh berpotensi menjadi negara kuat dengan orientasi ke dunia Islam dan Timur Tengah. Di Pulau Jawa, kerajaan besar seperti Mataram atau penerus Majapahit dapat mendominasi wilayah dengan populasi terbesar dan sistem agraris yang kuat. Di timur, Maluku berkembang sebagai negara rempah dengan kekayaan besar, sementara Bugis dan Makassar menjadi kekuatan maritim yang menguasai jalur pelayaran. Kalimantan dan Papua kemungkinan membentuk negara-negara longgar atau konfederasi berbasis suku dan wilayah adat. Hubungan antar negara di Nusantara tidak selalu damai. Perebutan wilayah, jalur dagang, dan pengaruh laut tetap terjadi. Perang antar kerajaan adalah hal wajar, sebagaimana yang terjadi di Eropa atau Timur Tengah. Namun konflik ini bersifat regional dan terbatas, bukan eksploitasi sistemik yang berlangsung ratusan tahun seperti pada era kolonial. Secara ekonomi, tanpa kolonialisme, kekayaan alam Nusantara tidak disedot keluar. Tidak ada tanam paksa, tidak ada pemiskinan terstruktur, dan tidak ada penghancuran industri lokal. Setiap kerajaan mengelola sumber dayanya sendiri. Namun karena tidak bersatu, perkembangan ekonomi menjadi tidak merata. Beberapa negara sangat makmur, sementara wilayah lain berkembang lebih lambat karena keterbatasan akses dan teknologi. Dari sisi budaya dan identitas, tanpa penjajahan kolonial, tidak pernah lahir identitas nasional bernama Indonesia. Tidak ada bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Bahasa Melayu mungkin tetap menjadi lingua franca perdagangan, tetapi identitas utama masyarakat tetap bersifat lokal. Orang-orang akan lebih mengenal dirinya sebagai orang Aceh, Jawa, Bugis, atau Maluku, bukan sebagai satu bangsa. Memasuki era modern, kawasan Nusantara tetap menjadi wilayah yang sangat strategis secara geopolitik. Namun karena terpecah menjadi banyak negara, kawasan ini lebih rentan terhadap pengaruh dan intervensi kekuatan besar dunia. Beberapa negara mampu berdiri kuat dan mandiri, sementara yang lain mudah terjerat kepentingan asing. Disinilah letak paradoks sejarah. Penjajahan kolonial adalah luka besar yang membawa penderitaan, ketertinggalan, dan ketidakadilan. Namun dari pengalaman pahit itulah lahir kesadaran kolektif, persatuan, dan gagasan tentang satu bangsa bernama Indonesia. Tanpa penjajahan, Nusantara mungkin lebih berdaulat secara lokal, tetapi tidak pernah bersatu sebagai satu negara. Sejarah tidak selalu adil, tetapi darinya kita belajar bahwa Indonesia lahir bukan dari kenyamanan, melainkan dari penderitaan, perlawanan, dan tekad untuk tidak lagi terpecah.